Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang budaya kerja dan K3LH yang berada pada elemen 5. Masih bersama saya Anissa Muslimah dari SMK Pawiatan Daha 1 Kediri. Yang pertama kita bahas adalah tentang budaya kerja. Menurut Sulakso, pengertian dari budaya kerja adalah the way we are doing here, atau sikap dan perilaku pegawai untuk melaksanakan tugas. Budaya kerja di Indonesia menggunakan budaya kerja negara Jepang yang dikenal dengan istilah 5S, atau di Indonesia dikenal dengan istilah 5R. Budaya kerja 5R adalah metode pemeliharaan dan penataan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari negara Jepang yang dikenal dengan 5S yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Penamaannya sendiri berbeda-beda. Di Jepang menggunakan istilah 5S, sedangkan di Amerika dan Eropa dikenal dengan 5J. Apa sih manfaat budaya kerja? Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan kerja. Yang ketiga, mengurangi bahaya di tempat kerja. Dan yang keempat adalah menghindari pemborosan atau efisiensi kerja. Apa sih budaya kerja 5R? Sebelum kita ketahui apa budaya kerja 5R, kita lihat dulu budaya kerja yang asli yang ada di negara Jepang yang dikenal dengan 5S tadi, yaitu terdiri dari Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu, dan Shitsuke. Sedangkan kalau di Indonesia terkenal dengan 5R atau yang singkatannya adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas di sini artinya adalah dalam melakukan proses pekerjaan kita harus menyingkirkan barang yang sudah tidak dipakai kembali supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan kita dengan nyaman. Yang kedua adalah rapi. Rapi artinya meletakkan barang sesuai dengan posisinya atau tempatnya. Yang ketiga, resik. Resik adalah menjaga kebersihan pribadi dan memakai wangian seperti grooming. Rawat adalah menjaga kebersihan peralatan dan area sekitar kerja. Dan yang terakhir adalah rajin, menciptakan kebiasaan dan perilaku disiplin. Tidak boleh terlambat, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan waktunya. Contohnya seperti itu. Implementasi atau penerapan budaya kerja 5R pada teknisi akuntansi. Yang pertama adalah awali pekerjaan dengan membersihkan tempat kerja kita. Yang kedua, buatlah daftar inventaris kantor agar barang yang ada terdata, sehingga tidak ada barang yang hilang. Yang ketiga,
sediakan tempat penyimpanan yang sesuai untuk setiap jenis file atau peralatan dan perlengkapan kantor. Yang keempat, cek semua peralatan apakah masih bisa berfungsi dengan baik. Yang kelima, yaitu melakukan perawatan pada alat kantor minimal 1 bulan sekali. Yang keenam, jagalah keamanan peralatan dan data. Jadi jangan sampai data kita terhack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan peralatan yang ada di kantor harus kita jaga dengan baik. Dan yang terakhir, matikan sumber listrik saat selesai bekerja. Selanjutnya, yang kita bahas adalah K3LH, keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan LH sendiri adalah lingkungan hidup. Di sini artinya kita membahas lingkungan di tempat kerja. Pengertian dari keselamatan kerja adalah ilmu pengetahuan yang penerapannya sebagai unsur penunjang seorang karyawan agar selamat saat bekerja dan setelah mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan pengertian dari kesehatan kerja atau yang dikenal dengan istilah occupational health adalah sebagai suatu aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Tarwaka 2014. Selanjutnya, definisi keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan bagi perusahaan yang pertama adalah meningkatkan kinerja karyawan, mencegah terjadinya kerugian, dan yang ketiga adalah memelihara sarana dan prasarana perusahaan. Sedangkan tujuan bagi karyawan adalah meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani karyawan. Yang kedua, mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan yang ketiga, untuk kinerja yang berkesinambungan. Oke, next ya. Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja ini diatur oleh hukum. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, dan pemeliharaan moral kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat manusia, dan moral agama. Dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang berbunyi tentang keselamatan kerja.
Dasar hukum yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang berisi tentang kesehatan kerja. Sebenarnya, dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja ada banyak sekali, akan tetapi yang utama adalah yang tiga ini. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya diatur oleh undang-undang negara yang ada di negara Indonesia, akan tetapi kesehatan dan keselamatan kerja diatur secara internasional oleh Badan International Labour Organization atau yang disingkat dengan ILO dan Badan World Health Organization atau yang disingkat dengan WHO pada tahun 1950. Jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan tenaga kerja ada beberapa macam. Yang pertama adalah jaminan kesehatan. Contohnya, setiap perusahaan harus mendaftarkan karyawannya menjadi anggota BPJS Kesehatan. Jaminan yang kedua adalah jaminan kecelakaan kerja. Jaminan yang ketiga adalah jaminan untuk hari tua. Biasanya di jaminan hari tua ini diberikan secara lumsum atau langsung saat sudah tidak bekerja. Jaminan yang keempat adalah jaminan pensiun atau yang dikenal oleh masyarakat umum sebagai pesangon. Dan yang terakhir adalah jaminan kematian. Jaminan kematian ini diberikan kepada karyawan yang belum pensiun akan tetapi sudah meninggal, sehingga jaminan ini diberikan kepada pihak keluarga. Besaran jaminan sosial ini tergantung dengan perusahaan masing-masing. Selanjutnya pengawasan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah safety patrol, yaitu suatu tim yang terdiri dari 2 atau 3 orang yang melaksanakan patroli selama kurang lebih 2 jam. Yang kedua adalah safety supervisor atau biasanya disebut dengan supervisor saja, yaitu petugas yang ditunjuk oleh manajer yang bertugas melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga adalah safety meeting. Di sini pada safety meeting diadakan rapat yang membahas laporan dari safety patrol atau safety supervisor pada saat melaksanakan pengawasan. Jadi misalkan ada mesin yang kurang baik sehingga mengganggu keselamatan dan kesehatan karyawannya dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pelaporan dan penanganan kecelakaan. Jadi di sini misalkan ada kecelakaan kerja yang terjadi. Jadi dibahas supaya tidak terjadi kembali. Di dalam sebuah perusahaan yang besar terutama ada beberapa jenis
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja menurut Permen Nomor 2 Tahun 1980 ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan awal atau pre-employment examination. Pemeriksaan kesehatan badan tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter sebelum diterima sebagai tenaga kerja. Yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan berkala, periodic examination, yaitu pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu tergantung bahaya yang dihadapi tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Semakin banyak resiko yang akan terjadi dalam sebuah perusahaan, otomatis akan semakin sering diadakan pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter yang dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan kepada tenaga kerja setelah sembuh dari kecelakaan atau penyakit yang parah. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan kepada karyawan yang pernah sakit parah dan tidak masuk kerja selama berbulan-bulan, kemudian dia masuk kembali sehingga harus dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus untuk mengetahui apakah dia masih mampu mengerjakan tugasnya ataukah dia dipindah ke bidang yang dia mampu. Upaya kesehatan tenaga kerja adalah berbagai program dan kegiatan kesehatan di tempat kerja. Jenis upaya yang dilakukan adalah yang pertama, upaya kesehatan kerja dengan pencegahan atau preventif. Yang kedua, upaya kesehatan kerja peningkatan atau promotif. Yang keempat adalah upaya kesehatan kerja pengobatan atau kuratif. Dan yang keempat adalah upaya kesehatan kerja pemulihan atau rehabilitatif. Meskipun kita menerapkan budaya kerja yang baik dan sudah menjalankan prosedur K3 sesuai dengan aturannya, akan tetapi kecelakaan kerja bisa saja terjadi. Kecelakaan terjadi karena kondisi yang tidak aman. Oleh karena itu, harus dilakukan usaha pencegahan terjadinya kecelakaan agar pekerja tetap produktif dan mendapat jaminan keselamatan kerja. Kita ikuti pembahasan selanjutnya untuk meminimalkan kecelakaan kerja. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih kecelakaan kerja? Menurut Permen Nomor 3 Tahun 1994 tentang program Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terkait dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan kerja. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor teknis dan yang kedua adalah faktor non-teknis.
faktor teknis. Yang pertama adalah tempat kerja. Misalkan tempat kerja kurang kondusif, kurang bersih sehingga mengganggu keselamatan kerja. Yang kedua adalah kondisi peralatan. Kadangkala peralatan tidak dilakukan servis sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Yang ketiga, bahan dan peralatan yang bergerak atau mesin robotik. Yang keempat yaitu transportasi yang digunakan oleh karyawan pada saat berangkat kerja. Dan yang terakhir adalah peralatan. Yang faktor kedua, faktor non-teknis, terdiri dari ketidaktahuan dalam menjalankan mesin atau peralatan. Jadi di sini karyawannya belum tahu bagaimana caranya menggunakan mesin. Yang kedua, kurangnya keterampilan. Jadi kadangkala karyawan yang baru yang masih beradaptasi belum memiliki keterampilan dalam menggunakan mesinnya. Yang keempat adalah kurang cermat atau teliti. Dan yang kelima adalah bekerja tanpa APD atau alat pelindung diri. Misalkan harusnya memakai helm, tidak memakai helm. Misalkan harusnya memakai sepatu, tidak memakai sepatu. Jenis-jenis kecelakaan akibat kerja. Yang pertama, cedera fatal atau fatality, yaitu kematian yang disebabkan oleh cedera. Yang kedua, cedera yang menyebabkan hilangnya waktu kerja atau lost time injury. Jadi di sini karyawan mengalami kecelakaan kerja sehingga dia harus pulang lebih awal. Yang ketiga adalah cedera yang menyebabkan kehilangan hari kerja atau lost time day, yaitu karyawan mengalami kecelakaan kerja yang mana dia tidak bisa masuk bekerja selama beberapa hari. Yang keempat, tidak mampu bekerja atau restricted duty. Artinya karyawan tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutinnya dan ditempatkan pada pekerjaan lain sementara. Yang kelima adalah cedera dirawat di rumah sakit atau medical treatment injury. Dan yang keenam adalah cedera ringan atau first aid injury. Bagaimana sih caranya mencegah kecelakaan? Yang pertama adalah pengamatan resiko bahaya di tempat kerja dengan mengukur atau menilai tingkat resiko yang terjadi di perusahaan. Jadi, seorang manajer harus menilai atau mengamati kira-kira resiko apa yang akan terjadi dalam proses melakukan pekerjaan. Misalnya seperti teknisi akuntansi, mereka terbiasa mengerjakan pekerjaan menggunakan perangkat komputer, sehingga resiko yang terjadi biasanya adalah tersengat aliran listrik. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menata sedemikian rupa supaya kabel tidak sering tersentuh oleh orang yang berada di lingkungan kerja. Yang kedua adalah pelaksanaan SOP atau Standard Operating Procedure secara benar di tempat kerja. Jadi, setiap perusahaan
pasti memiliki standar operasional. Semua karyawan harus mempelajari isi dari SOP atau standar yang ada di perusahaan tempat bekerja. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja. Jadi, seorang karyawan harus diberikan pengetahuan bagaimana caranya supaya selamat saat bekerja. Yang keempat, pemasangan peringatan bahaya kecelakaan di tempat kerja. Misalnya, lantai yang licin harus diberi tanda bahaya. Di situ ada lantai yang habis dipel supaya tidak dilewati sehingga tidak terjadi kecelakaan. Yang keempat adalah penyediaan sarana untuk menanggulangi kecelakaan di tempat kerja. Misalkan menyediakan alat pemadam kebakaran atau APAR, alat pemadam api ringan di tempat kerja. Selanjutnya adalah jenis-jenis bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Jenis bahaya yang pertama adalah potensi bahaya golongan kimia, yaitu potensi yang berasal dari bahan kimia pada saat proses produksi, misalkan dalam pembuatan obat, dalam pembuatan alat kosmetik, seperti itu. Potensi bahaya ini dapat mempengaruhi pernafasan, misalkan sesak. Kemudian yang kedua adalah mempengaruhi saluran pencernaan, dan yang terakhir adalah dapat mengiritasi kulit. Jenis bahaya yang kedua yaitu potensi bahaya golongan fisik, yaitu faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisik. Contohnya adalah kebisingan, jadi kantornya terletak di daerah yang ramai, gedungnya tidak ada kedap suaranya sehingga suasana di dalam kantor terlalu bising. Yang kedua adalah contohnya penerangan, lampu yang tidak sesuai, terlalu terang atau terlalu redup. Yang ketiga adalah getaran. Misalkan sering terjadi getaran gempa bumi atau lindu. Terus kemudian gedungnya kalau ada kendaraan yang besar yang lewat biasanya cenderung bergetar. Yang terakhir adalah iklim kerja. Misalkan di dalam kantor tidak ada AC sehingga terlalu panas. Jenis bahaya yang ketiga adalah potensi bahaya golongan biologis, berupa debu organik yang berasal dari lingkungan kerja. Dapat mengakibatkan virus, bakteri, atau jamur. Bahaya yang keempat yaitu golongan psikologis, berupa kondisi psikologis tenaga kerja yang terganggu. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya kekerasan, pengucilan, ataupun pelecehan pada saat bekerja, sehingga tenaga kerja mengalami stres. Jenis bahaya yang kelima yaitu potensi bahaya golongan fisiologis, adalah potensi bahaya yang timbul karena penerapan peralatan yang tidak sesuai dengan SOP. Jenis bahaya yang terakhir yaitu potensi bahaya golongan psikososial, adalah bahaya yang ditimbulkan
akibat penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi di sini karyawannya misalkan diletakkan di bagian produksi, padahal dia ahli dalam bagian packing. Nah, otomatis kalau tidak sinkron seperti ini akan mengganggu kondisi psikologis seseorang karena merasa tidak mampu mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang disingkat dengan P3K. Ketika kita menghadapi teman kerja atau orang yang ada di sekitar kita mengalami kecelakaan kerja, maka hal yang harus kita lakukan adalah melakukan pertolongan. Oleh karena itu, dasar dalam P3K itu sangat penting diketahui oleh semua orang, karena pasti kita akan menghadapi hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, entah itu kecelakaan kecil ataupun kecelakaan kerja besar, sehingga kita dapat melakukan pertolongan pertama. P3K adalah perawatan pertama yang diberikan kepada orang yang mendapat kecelakaan atau sakit secara tiba-tiba datang sebelum mendapatkan pertolongan dari tenaga medis. Baik, yang terakhir adalah langkah-langkah di dalam melakukan P3K adalah yang pertama, kita tidak boleh panik, harus bersikap tenang. Yang kedua adalah jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Jadi segera kita tolong korban, kita singkirkan ke tempat yang lebih aman. Yang ketiga adalah perhatikan pernafasan dan denyut jantung korban. Yang keempat adalah perhatikan tanda-tanda syok seperti muntah, pingsan. Yang kelima adalah jangan terburu-buru dalam memindah korban, karena misalkan contohnya adalah terjadi kecelakaan kerja. Pada awalnya kita nggak tahu kondisi yang terjadi di dalam tubuh korban. Misalkan tulangnya retak, kemudian kita pindahkan secara terburu-buru sehingga menambah parah tulang yang retak tadi. Yang terakhir adalah segera evakuasi korban ke sentral pengobatan atau kita dapat menghubungi pihak rumah sakit sehingga ada ambulan yang datang untuk membawa ke tempat pengobatan. Yang perlu kita pahami adalah jika kita tidak memiliki kemampuan dasar dalam pertolongan dan merasa ragu-ragu untuk melakukan tindakan P3K, maka kita tidak boleh untuk melakukan P3K. Mintalah pertolongan kepada orang yang lebih mampu. Nah, itu tadi tentang budaya kerja dan K3LH. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat ilmunya. Semangat belajar.